Kalau kita ngomongin tentang serangan jantung dan juga henti jantung, mungkin banyak dari kita yang masih mengira bahwa dua hal tersebut adalah hal yang sama. Tapi pada dasarnya mereka berdua merupakan penyakit yang berbeda, dari mulai penyebabnya, gejalanya, sampai ke penanganannya. Tapi apa sih kira-kira yang membedakan kedua penyakit tersebut? Bagaimana cara mengenali gejalanya dan juga pencegahannya? Saya Dr. Bimo, yuk kita saksikan video ini bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngebahas mengenai gimana cara ngebedainnya dari gejalanya, penanganannya, dan juga cara pencegahannya, kita akan bahas dulu satu-satu. Kita akan mulai dari serangan jantung. Serangan jantung ini dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai heart attack. Serangan jantung ini merupakan penyakit jantung yang disebabkan karena sumbatan dari pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini merupakan pembuluh darah yang mensuplai oksigen ke otot jantung. Kita bisa lihat pada gambar ini ya. Jadi, pembuluh darah yang mensuplai oksigen dan juga nutrisi ke otot jantung disebut dengan pembuluh darah koroner. Apa yang terjadi ketika pembuluh darah koroner ini mengalami sumbatan? Maka, bagian jantung yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut akan kekurangan oksigen dan nutrisi menyebabkan otot jantungnya menjadi mati. Ketika otot jantung mati karena kurang oksigen, maka dia tidak dapat bekerja untuk memompa seperti otot jantung yang sehat. Karena semakin lama ditangani, maka otot jantung yang mengalami kematian akibat kekurangan oksigen akan semakin banyak. Sehingga terdapat istilah pada dunia medis yang disebut dengan time is muscle. Artinya adalah semakin lama penanganannya, maka akan semakin banyak otot yang mati. Sehingga penanganan serangan jantung harus secepat mungkin. Dan komplikasi dan juga kematian dapat dicegah. Nah, yang berikutnya adalah henti jantung. Henti jantung dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai cardiac arrest. Nah, dari namanya, henti jantung artinya jantung berhenti berdetak. Biasanya disebabkan karena gangguan dari kelistrikan jantung atau aritmia. Gangguan kelistrikan jantung ini menyebabkan gangguan dari irama jantung yang apabila dibiarkan atau gangguan iramanya semakin parah, maka akan menyebabkan jantung bisa berhenti sewaktu-waktu. Kalau misalnya kita lihat jantung ini, ya, dia ini memiliki sistem kelistrikan yang mengatur ritmenya, sehingga detaknya itu menjadi teratur dan menyebabkan terjadinya pemumpaan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, apabila kelistrikan ini terganggu, maka menyebabkan jantung tidak bisa berdetak secara optimal, menyebabkan terjadinya henti jantung ini. Nah, pada henti jantung ini artinya jantung berhenti berdetak sehingga seluruh organ-organ vital termasuk otak bisa kekurangan oksigen disebabkan karena jantung yang berhenti berdetak, maka aliran darah juga akan berhenti. Sehingga sangat berbahaya dan juga harus ditangani secara cepat. Nah, sekarang kita udah memahami nih, apa perbedaan dari serangan jantung atau heart attack dengan henti jantung atau cardiac arrest. Walaupun sama-sama fatal dan harus ditangani secepat mungkin, kedua penyakit ini memiliki penanganan yang berbeda. Pada serangan jantung atau heart attack, terjadi penyumbatan daripada pembuluh darah koroner, maka penanganannya adalah reperfusi, di mana reperfusi artinya mengembalikan alirannya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan obat-obatan atau dengan tindakan berupa kateterisasi jantung, atau biasa kita kenal dengan pemasangan ring, untuk mengembalikan daripada aliran jantung. Berbeda dengan henti jantung atau cardiac arrest, karena penyebab utamanya adalah gangguan kelistrikan jantung yang menyebabkan terjadinya gangguan dari detak jantung, maka untuk mengobatinya adalah dengan mengembalikan irama jantung. Nah, untuk mengembalikan irama jantung ini bisa digunakan obat-obatan apabila pasien dalam keadaan stabil. Namun, pada keadaan yang lebih berat, pasien tidak stabil, maka untuk mengembalikan kelistrikan jantung menjadi normal kembali, mungkin dibutuhkan terapi kejut listrik. Nah, terapi ini disebut dengan kardioversi, di mana digunakan alat seperti gambar berikut. Alat ini digunakan untuk terapi kejut listrik, sehingga irama atau ritme daripada jantung ini bisa kembali normal. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira gimana cara kita mengenali dan membedakan gejala dari serangan jantung dan juga henti jantung? Oke, kita akan mulai dari serangan jantung dulu. Serangan jantung diakibatkan karena sumbatan dari pembuluh darah koroner, ya, menyebabkan terjadinya hipoksia dari otot jantung. Maka gejala yang disebabkan oleh serangan jantung adalah nyeri dada jantung,
di mana nyeri dada yang diakibatkan karena serangan jantung ini karakteristiknya adalah nyeri dada seperti tertindih beban berat ya, terutama di dada sebelah kiri. Terus dia ini memiliki sifat yang menjalar ya, ada revert pain atau penjalaran ke daerah mana? Ke daerah leher, sampai ke punggung, dan juga ke lengan bagian kiri ya. Nah, itu khas serangan jantung. Selain itu, ada juga rasa seperti tercekik, sesak nafas, terus juga berkeringat ya. Nah, itu merupakan gejala-gejala yang diakibatkan karena serangan jantung. Berbeda dengan henti jantung, henti jantung disebabkan karena gangguan kelistrikan jantung. Maka biasanya pasien ini sudah mengalami gangguan kelistrikan yang terasa, seperti misalnya berdebar-debar, detak jantung tidak beraturan, kadang cepat, kadang lambat gitu ya. Nah, biasanya semakin parah aritmia atau gangguan irama jantung yang terjadi, biasanya akan terjadi detak jantung yang semakin cepat, lalu diikuti dengan henti jantung. Dimana kalau henti jantung artinya jantung benar-benar berhenti. Akibatnya, gejalanya adalah kekurangan oksigen atau hipoksia dari seluruh jaringan atau organ-organ vital. Gak cuma jantung aja, mungkin terasa nyeri dada, tapi juga otak akan mengalami kurang oksigen. Sehingga biasanya pasien langsung pingsan, ya tidak sadarkan diri. Lalu kita juga bisa mengenali dengan meraba arteri karotis di bagian leher sini ya, maka tidak akan ada nadinya. Nah, apabila sudah sampai seperti itu, artinya pasien sudah dalam keadaan henti jantung. Nah, pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan bantuan hidup dasar, yaitu dengan kompresi dada ya. Saya sudah membuat video tentang pentingnya bantuan hidup dasar pada orang awam ya, di linknya bisa dicek di atas. Oke, setelah kita mengetahui betapa berbahayanya dan juga fatalnya kedua penyakit ini, maka kita perlu tahu bagaimana cara pencegahannya. Nah, maka kita harus tahu dulu penyebab yang mendasari terjadinya kedua penyakit tersebut ya. Mulai dari serangan jantung, adanya sumbatan pembuluh darah. Maka kesehatan daripada pembuluh darah harus dijaga. Biasanya penyumbatan pembuluh darah ini disebabkan karena sebab-sebab berikut, yaitu hipertensi, diabetes mellitus, merokok ya, dan juga makanan yang tinggi lemak jenuh. Nah, hal-hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pembuluh darah. Kita bisa lihat di video ini ya. Nah, kerusakan pembuluh darah ini menyebabkan LDL atau lemak kolesterol di tubuh kita bisa menumpuk atau menjadi plak di pembuluh darah kita. Ya, jadi kalau misalnya lemak kita tinggi, disertai ada faktor risiko seperti hipertensi, tadi diabetes mellitus dan juga merokok, itu akan memicu terjadi kerusakan di dinding pembuluh darah ya, seperti gambar ini. Nah, dengan tingginya kolesterol atau banyaknya makan makanan yang tinggi lemak jenuh, maka bisa menyebabkan timbulnya plak seperti gambar berikut. Nah, plak ini akan semakin tumbuh, menyebabkan terjadinya sumbatan. Sumbatan bisa terjadi sangat mendadak apabila plak ini pecah ya. Jadi plak ini pecah memicu terjadinya penggumpalan darah di daerah tersebut dan terjadi penyumbatan total yang sangat mendadak. Tentu kita sama-sama tidak mengharapkan hal ini terjadi, maka dari itu apabila Anda mengalami hipertensi, ya diabetes mellitus, maka harus dikontrol hingga tensinya normal, gula darahnya normal. Lalu untuk yang perokok, dihentikan perokoknya, dan juga jaga makanan ya, tinggi serat dan juga rendah lemak. Selain itu olahraga teratur yang tujuannya adalah untuk membakar lemak dan juga untuk menyehatkan jantung. Nah, yang berikutnya adalah henti jantung. Henti jantung disebabkan karena gangguan kelistrikan jantung, gangguan irama jantung atau aritmia. Nah, untuk aritmia ini dia lebih kompleks ya, karena dia ini bisa disebabkan karena berbagai macam kelainan jantung sebelumnya. Dari mulai kelainan jantung bawaan, lalu adanya gangguan daripada struktur jantung, misalnya karena pembesaran dari jantung ya, atau karena serangan jantung sebelumnya ya. Apabila orang telah mengalami serangan jantung, maka akan ada sel atau otot jantung yang sudah mati. Nah, sel atau otot jantung yang sudah mati ini maka menyebabkan di daerah tersebut terbentuk jaringan parut ya. Tentu fungsi untuk mengalirkan listrik jantungnya akan berbeda ya dengan jaringan yang normal. Nah,
sehingga fungsi dari kelistrikan jantung ini bisa terpengaruh akibat hal tersebut. Selain itu, gangguan irama jantung ini juga bisa disebabkan karena tenggelam, sangat dari listrik, dan juga pengaruh daripada obat-obatan. Maka, sangat penting untuk melakukan check up secara rutin ya, untuk mengetahui irama jantung kita apakah normal atau enggak, yaitu dengan melakukan rekaman jantung atau elektrokardiogram. Ya, dengan elektrokardiogram ini bisa mengenali apabila terdapat gangguan irama jantung atau bahkan apabila terdapat sumbatan dari pembuluh darah akibat terjadinya serangan jantung. Oke, sudah cukup jelas ya perbedaan antara serangan jantung dan juga henti jantung. Gimana penyebabnya, penanganannya, dan juga cara pencegahannya. Nah, maka dari itu penting untuk selain menjalankan hidup sehat, juga untuk check up rutin ke dokter untuk mengetahui apakah usaha yang kita lakukan ini udah efektif atau belum. Dan juga apakah sebenarnya kita dalam keadaan sehat atau sebenarnya kita doang yang merasa sehat. Dan yang terakhir, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman dan juga keluarga yang barangkali membutuhkan informasi ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Saya Dr. Bimo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.